Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan perkuliahan kembali eh, seperti biasanya. Pada kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 3 akan memandu acara diskusi memandu perkuliahan untuk hari ini. Eh, Moderator, Baik, langsung saja. Hari ini perkuliahan akan materi perkuliahan kali ini mengenai struktur kurikulum dan implikasinya dalam pengembangan bahan ajar yang akan disampaikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Lutfi Adiba, Maulia, dan Mufid juga. halo, kenapa ini diam? Teknis perkuliahan kita pada hari ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, penyampaian presentasi dari kelompok 2. Yang kedua, ada diskusi. Dan ketiga, penguatan oleh dosen. Eh, yang pertama, mungkin langsung aja ke materi presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Kepadanya, saya persilakan. Kepada Lutfi Adiba. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Eh, Mungkin langsung masuk dalam pembahasan yaitu tentang struktur kurikulum PAI dalam pengembangan bahan ajar. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran yang dituangkan dalam kompetensi-kompetensi yang dimaksud terdiri dari standar kompetensi dasar, kompetensi peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Berikut penjelasan komponen-komponen tersebut, yaitu yang pertama adalah tujuan. Pendidikan penting bagi manusia. Hampir di setiap negara mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai banyak teknis penyelenggaraan yang juga disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungannya masing-masing. Namun dengan demikian, tujuan pendidikan pada dasarnya memiliki esensi yang sama, seperti yang disampaikan oleh Umel dalam Uyut Sadua bahwa tujuan secara universal akan menjangkau 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada otonomi, memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan maksimum
kepada individu dan kelompok sehingga mereka dapat mengatur kehidupan pribadi dan kolektif mereka semaksimal mungkin. Yang kedua, kesetaraan. Memungkinkan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan ekonomi dengan pendidikan dasar yang setara. Yang ketiga, ada kelangsungan hidup, yaitu memungkinkan setiap bangsa untuk mentransmisikan dan memperkaya warisan budayanya dari generasi ke generasi. Tetapi juga memandu pendidikan menuju saling pengertian dan menuju apa yang telah menjadi relasi takdir bersama di seluruh dunia. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yang merupakan pendidikan pada tataran makroskopik selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan pendidikan pada tataran eh, dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan, yaitu tujuan pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejujuran adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Tujuan kurikulum sangat terkait erat dengan filsafat yang melandasinya. Jika kurikulum yang dikembangkan menggunakan dasar filsafat klasik atau perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme sebagai pijakan utamanya, maka tujuan kurikulum lebih banyak diarahkan pada pencapaian penguasaan materi dan cenderung menekankan pada upaya pengembangan aspek intelektual atau aspek kognitif. Dalam implementasinya, bahwa untuk mengembangkan pendidikan dengan tantangan yang sangat kompleks, boleh dikatakan hampir tidak mungkin untuk merumuskan kurikulum dengan hanya berpegang pada satu filsafat. Teori pendidikan atau model kurikulum tentu secara konsisten dan konsekuen yaitu materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Seperti yang dikemukakan tadi, bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik, yaitu perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme. Penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk, yaitu yang pertama ada teori, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi, yang keempat prinsip, yang kelima prosedur, yang keenam fakta, yang ketujuh istilah, yang kedelapan contoh atau ilustrasi, yang kesembilan definisi, dan yang 10 preposisi. Materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat progresisme lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Maka dari itu, materi pembelajaran harus diambil dari dunia peserta didik. Materi pelajaran yang didasari pada filsafat konstruktivisme. Materi pembelajaran dikemas dalam bentuk tema-tema dan topik yang diangkat dari masalah-masalah yang krusial. Contohnya tentang ekonomi, sosial, bahkan tentang alam. Selanjutnya itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresisme. Menurut kalangan progresisme, yaitu seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik. Peserta didik aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara yang sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai sebuah tujuan. Pembelajaran berpusat pada peserta didik mendapat dukungan dari kalangan rekonstruksivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok.
Pembelajaran cenderung bersifat kontekstual. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru individual, langsung dan memanfaatkan proses dinamika kelompok atau kooperatif seperti pembelajaran modelur, observasi, simulasi role playing, diskusi, dan sejenisnya. Dan dengan adanya pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan pentingnya penguasaan kompetensi, membawa implikasi tersendiri dalam penentuan strategi pembelajaran. Meski masih bersifat penguasaan materi atau kompetensi seperti dalam pendekatan klasik, tapi dalam pembelajaran teknologis masih memungkinkan peserta didik untuk belajar secara individual. Yang keempat yaitu organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum menimbulkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama, mata pelajaran terpisah. Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah dan yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Semua materi diberikan sama. Yang kedua, mata pelajaran berkorelasi. Korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Yang ketiga ada bidang studi, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan dalam satu bidang pengajaran. Yang keempat ada program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajaran. Yang kelima ada inti masalah, itu suatu program yang berupa unit-unit masalah di mana masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Yang keenam, electric program, yaitu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Yang ketujuh yaitu berkenaan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Cenderung menggunakan pengorganisasian yang bersifat elektrik yang terbagi ke dalam 5 kelompok mata pelajaran. Itu yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan yang terakhir kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini PPT-nya mana ini? Kok nggak ditampilkan dari tadi? Kang Firdas, mutan PPT-nya. Oh iya Pak, tadi tuh PPT-nya katanya sudah dikirim ke Maulia, cuma Maulianya belum hadir. Ini mau ditampilkan sekarang Pak. Oh, kemana? Gak ada konfirmasi Pak, ke saya juga. Ah, Cek, cek lagi, cek lagi, cek lagi. Maaf, Pak, boleh dilanjut? Temannya mana itu? Tadi udah saya kontak, cuman belum dibalas, Bapak. Oh, Ya udah coba sama yang lain dulu aja tampilin PPT-nya. ya sok. Tampilkan PPT. Coba nanti disiapkan dengan maksimal ya. Tiap kelompoknya jangan sampai nggak koordinasi gitu.
Ah, iya. Posisi kuliahnya lagi duduk, coba jangan jalan-jalan ini. Mungkin dilanjut dulu aja kali ya Pak, sambil nunggu ini. Atau gimana Pak? Jadi PPT-nya siapa yang mau jalanin? Mau Hmm? lihat Pak, cuma mau lihatnya ini nggak hadir. Belum belum ada maksudnya. Jadi kelompok presentasi dengan kelompok yang jadi observer itu sama-sama ya. Kalau nggak hadir di waktu apa dia observer ya sama juga nilainya. Maksudnya nilainya kurang gitu, nggak bakalan sama. Makanya dipentingkan datanya lengkap. Kalau tidak ada konfirmasi ya udah ganti sama yang lain. Berarti dia nggak hadir pada saat tidak ada nilai partisipasi dan eh, nggak ada nilai itu, partisipasi dan aktivitas. Tapi lanjut aja lah. Tapi tetap ini PPT-nya tetap disampaikan. Ini teman-teman jangan sampai kayak ngedengar suara radio aja gitu ya. Top. Baik, selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian yang sempit, evaluasi kurikulum berarti untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan pengertian yang lebih luasnya yaitu untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan yang ditinjau dari kriterianya. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya sebatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan dan kelaikan program. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan. Hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode, dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Di samping itu, terdapat beberapa model evaluasi kurikulum, di antaranya adalah model CIPP, yaitu Content, Input, Process, and Product, yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgement mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Model ini dikembangkan oleh Stuffelbeam menggolongkan program pendidikan atas 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Menurut model ini, keempat dimensi program tersebut perlu eh, dievaluasi sebelumnya, selama dan sesudah apa program pendidikan dikembangkan. Penjelasan secara singkatnya, dari keempat dimensi, yaitu yang pertama ada konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja yang bersangkutan, dan sebagainya. Yang kedua ada input, yaitu bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan seperti dokumen kurikulum dan materi pembelajaran yang dikembangkan. Yuk lanjut. Kenapa?
Kalau ini kenapa diem ya? Gimana ini? Kayak sepertinya sinyal dari Adibanya Pak terputus. Moderatornya mana? Baik, boleh dilanjutkan oleh anggota kelompok lain. Baik, izin melanjuti materi yang tadi, lanjut ke penjelasan singkat dari keempat dimensi tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada konteks, yang mana yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja yang bersangkutan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada input, bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan seperti misalnya dokumen, kurikulum, dan materi pembelajaran yang dikembangkan staf pengajar, sarana dan prasarana. Kemudian ada proses yang mana ini meliputi pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut. Eh, Pelaksanaan proses belajar, mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar. Terus ada pengolahan program dan lain-lain. Terus ada yang keempat ada produk, yang mana ini itu keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan, yang mana ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang. Lanjut ke materi selanjutnya, ada prinsip pengembangan kurikulum. Sebentar. Prinsip pengembangan kurikulum PAI. Nah, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu merupakan upaya strategis untuk menyusun proses pembelajaran yang mana tidak hanya memuat materi keagamaan, tetapi juga harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan dinamika sosial budaya masa kini. Proses ini itu melibatkan perumusan tujuan, penyusunan materi ajar, pemilihan metode pengajaran, serta melakukan evaluasi berkelanjutan yang mana semuanya itu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar agar kurikulum tersebut bisa berjalan secara optimal. Adapun prinsip-prinsip tersebut, macam-macam prinsip tersebut tuh yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua fleksibilitas, terus yang ketiga ada kontinuitas, yang keempat ada efektivitas. Yang pertama prinsip relevansi, yang mana prinsip ini menekankan bahwa kurikulum PAI itu harus dibuat selaras dengan tuntutan kehidupan nyata. Misalnya, dalam konteks Indonesia saat ini, selain ngajarin para murid itu materi sholat wajib yang telah diajarin ya sejak SD di kurikulum PAI, terus di jenjang SMP, itu bisa diintegrasikan dengan materi mengenai etika digital dan penggunaan media sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, siswa itu tidak hanya menguasai tata cara ibadah, tetapi juga mendapat bekal untuk menghadapi tantangan zaman seperti informasi yang tidak valid di dunia maya, misalnya kayak hoax, berita hoax gitulah. Contoh lainnya pada pelajaran PAI misalnya di SMP, guru itu bisa menyajikan studi kasus tentang penyebaran hoax di media sosial, terus mengajak muridnya mendiskusikan bagaimana nilai tanggung jawab serta kejujuran dalam Islam itu bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Lanjut ke prinsip kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas itu kemampuan kurikulum untuk beradaptasi dengan kondisi dan konteks yang beragam. Misalnya, di daerah yang ngalamin keterbatasan fasilitas. Nah, kurikulum PAI itu dirancang untuk supaya pembelajaran itu tidak tergantung pada alat peraga canggih.
guru di Madura misalnya, mungkin menggunakan mereka itu menggunakan metode diskusi kelompok atau role playing atau permainan peran untuk ngajarin nilai-nilai moral dan etika Islam. Nah, kalau dibandingin dengan penggunaan teknologi multimedia di kota besar tuh misalnya di Jakarta, maka fleksibilitas ini tuh memungkinkan guru untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi yang ada, situasi lokal. Sehingga kondisi sarana terbatas pun tidak menjadi penghalang bagi mereka, sehingga tujuan pembelajaran tetap tercapai. Kemudian ada prinsip kontinuitas, yang mana prinsip ini tuh mengacu kepada kesinambungan proses pembelajaran dari jenjang ke jenjang, misalnya dari SD, dari tingkat SD yang mana seharusnya itu kan menjadi fondasi pembelajaran, ya. Terus lanjut ke tingkat SMP dan SMA. Misalnya di SD, siswa itu dikenalkan dengan dasar-dasar akhlak dan sholat wajib. Kemudian pada tingkat SMP, materi tersebut dikembangkan lagi dengan mempelajari tata cara sholat sunnah, etika, terus etika beribadah dan pengenalan sejarah-sejarah perjuangan Islam. Kemudian lanjut lagi di SMA, siswa itu diperkenalkan dengan konsep mendalam tentang maqasid syariah dan bagaimana nilai-nilai tersebut tuh bisa diterapin dalam konteks sosial politik zaman sekarang. Itu dengan adanya kesinambungan ini, siswa itu diharapkan bisa mengalami peningkatan pemahaman yang berjenjang dan terstruktur. Kemudian prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas itu berfokus sejauh mana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai melalui implementasi kurikulum. Contohnya penerapan prinsip ini tuh bisa dilihat dari program, misalnya dari program pelatihan guru yang diselenggarain secara rutin. Nah, uh, setelah kurikulum baru diterapkan, atau contoh lainnya setelah kurikulum baru diterapkan, sekolah mengadakan workshop dan pelatihan internal untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, guru yang telah mengikuti pelatihan tadi, misalnya di suatu kabupaten, itu bisa memberikan laporan tentang peningkatan signifikan dalam metode mengajar yang interaktif dan partisipatif yang telah dipelajari oleh guru tersebut. Yang kemudian, apakah itu akan berdampak pada peningkatan nilai dan keterlibatan siswa. Selain itu, penggunaan teknologi evaluasi digital memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa secara real time dan menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan hasil tersebut. Jadi guru bisa menggunakan quizzes atau Google Form gitu untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Kemudian eh, hasil evaluasi tersebut dianalisis lagi untuk menetapkan strategi ke depannya seperti apa. Itu. Ada pun contoh implementasi yang lainnya dari yang relevansi. Prinsip relevansi. Sebuah sekolah Islam di Jawa Tengah mengimplementasikan kurikulum PAI yang baru dengan menerapkan keempat prinsip di atas. Yang pertama, prinsip relevansi. Yaitu materi tentang etika dan moralitas itu bisa diintegrasikan dengan isu-isu kontemporer seperti globalisasi dan teknologi. Di sini guru itu bisa ngajak siswa untuk berdiskusi bagaimana prinsip kejujuran dalam Islam itu bisa diterapkan dalam menghadapi berita hoax dan tantangan informasi era digital. Jadi murid diajak untuk berpikir kritis. Dan fleksibilitas. Contoh prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti yang dijelaskan tadi. Yang mana siswa di daerah pedesaan menggunakan metode tradisional seperti mereka bisa menggunakan metode tradisional seperti cerita rakyat dan pendekatan lisan untuk memahami nilai-nilai Islam. Sementara di kota besar, mereka menggunakan pendekatan berbasis di media. Ya, terus yang kontinuitas, kurikulum bisa dirancang secara bertahap
dari tingkat SD, siswa belajar tentang dasar-dasar ibadah, di SMP mereka belajar tentang mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai moral melalui studi kasus, di SMA mereka bisa mendalami analisis kritis tentang peran nilai Islam dalam kehidupan modern, seperti itu. Terus yang efektivitas, sekolah bisa mengadakan evaluasi berkala dengan menggunakan sistem penilaian digital, yang mana itu akan memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun. Seperti itu. Nah, program pelatihan untuk guru ini juga bisa diberikan secara rutin, diadakan. Mana ini bertujuan untuk meningkatkan teknik mengajar dan memaksimalkan hasil belajar. Maka dengan menggabungkan prinsip-prinsip tersebut, kurikulum PAI itu tidak hanya berhasil menyampaikan materi keagamaan yang secara teoritis, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar lebih siap menghadapi tantangan global secara holistik. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dilanjut saja oleh anggota kelompok lain. Sebentar itu saya akan memberikan PPT-nya. Silahkan pemateri selanjutnya. Apakah pemateri masih ada di sana? Sebutin aja kayak namanya siapa materinya. Lutfi Adiba? Iya, oke. Silakan dilanjut Ada saja. orangnya baru masuk. Sebentar. Baik, materi selanjutnya yaitu implikasi dalam pengembangan bahan ajar PAI. Terdapat ajaran Islam, pendidikan agama Islam atau PAI memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk karakter dan pemahaman peserta didik. Kurikulum yang baik harus mampu mengkomodasi kebutuhan peserta didik dengan menyediakan bahan ajar yang tidak hanya informatif tetapi juga relevan dengan kehidupan nyata. Dalam hal ini, pengembangan bahan ajar PAI tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara sembarangan. Harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesesuaian dengan tujuan pendidikan Islam, relevansi dengan kehidupan nyata, serta metode penyampaian yang menarik dan efektif. Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan bahan ajar PAI adalah bagaimana menghadirkan materi yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Bahan ajar yang baik harus mampu menghubungkan konsep-konsep keislaman dengan pengalaman sehari-hari, sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara lebih mendalam. Selain itu, bahan ajar juga harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang inovatif agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Pengembangan bahan ajar PAI harus merujuk pada tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu,
bahan ajar harus mengarahkan peserta didik agar mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bahan ajar juga harus mencerminkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, agar peserta didik dapat melihat keterkaitan antara ajaran Islam dan kehidupan modern. Bahan ajar PAI juga harus kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya, dalam pembelajaran tentang zakat, peserta didik dapat diajak untuk melakukan simulasi perhitungan zakat atau praktik berbagai kepada sesama. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep agama secara teoritis, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Kemudian masuk ke bagian kesimpulan. Baik, Pengembangan lanjutkan kesimpulannya. pengembangan bahan ajar PAI memiliki implikasi yang luas terhadap efektivitas pembelajaran. Struktur kurikulum PAI yang baik harus mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan mempertimbangkan kesesuaian tujuan pendidikan Islam, integrasi nilai-nilai Islam, serta penerapan metode pembelajaran yang inovatif. Selain itu, bahan ajar PAI yang dikembangkan secara kontekstual dan aplikatif akan meningkatkan pemahaman serta penerapan ajaran Islam dan dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi dari pengembangan bahan ajar PAI juga mencakup penguatan karakter Islami peserta didik, yang tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan sosial dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan berbasis pada kebutuhan peserta didik. Diharapkan bahan ajar PAI dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi. Pada sesi ini, rekan-rekan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang telah disampaikan. Saya akan membuka sesi diskusi dengan 2 pertanyaan. Silahkan. Pada Izin penulis. bertanya. Ya, enggak. Oh, oke. Jadi saya melihat materi ini yang melihat juga mengenai transformasi kurikulum barangkali seperti itu dari zaman ke zaman. Ya artinya transformasi kurikulum bukanlah satu masalah jika memang dilakukan atas dasar yang dipertanggungjawabkan. Di antaranya nilai fleksibilitas atau tadi prinsip-prinsip yang telah dipaparkan. Akan tetapi sejauh ini yang saya lihat ya, dari transformasi tersebut tidak berpengaruh terhadap progresivitas siswa maupun guru selain tuntutan administrasi atau tugas saja yang dirasakan. Itu dari sudut pandang saya. Pertanyaannya mengapa demikian bisa terjadi dan bagaimana seharusnya guru dapat mengembangkan bahan ajar PAI khususnya yang mendorong siswa ke arah yang progresif dalam menanggapi realitas. Barangkali seperti itu pertanyaan dari saya. Baik. Kepada pemateri, apakah kalau pemateri masih di sana?
Pur, kurang nangkap Pur. Maksud ininya. Iya, saya Boleh tulis saja lah diteruskan. supaya tidak jumping conclusion atau logical fallacy ini. Saya tulisin di chat nih. Ya, buat Oke, pertanyaan oke. dan penanya gitu ya, selain diungkapkan, ditulis juga di kolom chat ya, biar nanti di apa namanya direkap pertanyaannya sama kelompok pengamat. Silakan lanjut. Oke, sambil menunggu pertanyaannya, selanjutnya penanya kedua dipersilahkan. Kepada Hilda Alfiah. Next question, ayo. Hilda Alfiah. Bentar. Eh, saya mau bertanya, kan kurikulum PA itu di banyak sekolah berfokus pada hafalan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tanpa mendorong siswa untuk menganalisis atau menginterpretasikan maknanya dalam konteks modern gitu. Misalnya diajarkan tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar, tetapi tidak diajarkan mendiskusikan bagaimana menerapkannya dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hoax atau ketidakadilan sosial. Nah, pertanyaannya, apakah struktur kurikulum PAI tersebut sudah memadai dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis? Nah, bagaimana implikasi bahan ajar PAI menanggapi kasus tersebut gitu? Baik, kepada pemateri, apakah pertanyaan dari kelompok 3 sudah dapat dipahami sebelum dilanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya? Maaf, coba tolong diulangi sekali lagi. Tulis saya, tulis ya. Udah ditulis di kolom komentar. Oke, makasih. Oke, kepada kelompok lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan diberi kuota dengan berjumlah 4 orang. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, kepada Akas Narang dipersilahkan. Ada kuotanya CF kas. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi rasa hormat, sebelum bertanya saya akan mengkritik tentang pretest. Pretest nomor 1, 2, 4. Nomor 4 ya. Apa tantangan utama dalam pengembangan bahan ajar PHI? Saya menjawab A, kurangnya pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Ternyata salah. Jawaban yang benar adalah penggunaan teknologi yang berlebihan dalam pembelajaran. Sedangkan saya baca makalah di bagian pendahuluan bahwasanya tantangan dalam pengembangan bahan ajar PAI itu adalah penggunaan teknologi yang kurang terhadap pembelajaran. Tetapi ini kebalikannya gitu. Saya mengkoreksi pretesnya terlebih dahulu. Mohon dikoreksi atau enggak, atau saya salah atau makalahnya salah. Mohon ditanggapi nanti setelah saya memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, tadi juga telah disinggung oleh Saudara Furqon bahwasanya kurikulum tidak ada yang menginginkan kurikulum yang buruk atau pendidikan buruk di Indonesia. Mungkin kelompok 2 ini menerangkan masih KD dan juga apa itu namanya? Suaranya kurang jelas. Masih Suaranya, Kak.
Suaranya kecil, Kas. Halo, halo. Ulangi, Kas. Jelas, tegas. Sudah jelas. Halo, halo. Sudah, Akas. Jelas. Kuota. Lanjut, Kas, lanjut. Wow. Tadi yang sebelumnya jelas gak saya? Enggak. Nah, yang Dari pertanyaan, sebelumnya Kas. ulangin. Dari pertanyaan. Yang kritik saya tentang pretest jelas gak? Udah itu. Oh, jelas. Oke. Mungkin di presentasi kelompok 2 ini masih memakai SK, KD, SK atau KD, standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, tapi tidak dibahas CP dan juga ATP, karena sekarang itu kan telah beralih sesuai dengan peraturan tahun 2024 bahwasanya kurikulum nasional adalah kurikulum merdeka, yang dimana telah, ya meskipun itu kene tapi cuma beda bahasa gitu. Nah, di dalam CP dan ATP atau KD dan juga SK dan juga KD ada di link, ada di link Kemendikbud bahwasanya telah dipaparkan jelas antara CP dan juga ATP. Tadi pertanyaan Hilda, kenapa tidak ada kritisi terhadap apa itu sosial? Kalau dibaca di dalam fase D itu ada ternyata terhadap implementasi terhadap kehidupan gitu. Pertanyaan saya, bahwa kurikulum telah dibuat dengan bagus ya, dengan ya sesuai dengan keinginan menteri barangkali. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kendala dari guru dalam melaksanakan kurikulum tersebut yang paling urgensi sehingga kurikulum sekarang khususnya yang akan diimplementasikan kepada PA, PBA, PAI, pengembangan bahan ajar PAI supaya lancar gitu. Pertanyaannya bagaimana atau apa tantangan terbesar bagi guru PAI khususnya selain daripada yang telah dipaparkan di dalam pendahuluan gitu. Karena di isi itu gak ada gitu. Mungkin segitu yang saya sampaikan. Mohon untuk ditanggapi oleh pemateri. Berarti pertanyaan Jakas mirip sama pertanyaan si Purkon ya, berkaitan gitu. Oke. Berkaitan tapi saya protek. Apa? Izin moderator ya, tegasnya biar Mufid Coba memang itu meluruskan dulu. berkaitan. Cuman tadi menurut Akas itu memang kurikulum itu kan ada kurikulum nasional yang bersifat instruksional. Artinya dari atasnya sudah ideal gitu kan, sudah bagus itu gagasannya mah. Cuman yang Akas permasalahkan itu dari sudut pandang dan cara pandang guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Kendalanya apa? Dari guru. Nah, kalau saya itu lebih umum. Terserah Anda kritisi dari Anda sebagai mahasiswa atau Anda sebagai di situ sebagai pihak berposisi atau oposisi lah, apa istilahnya ya, terserah nah gitu. Oke. Siap. Baik, penanya ketiga sudah selesai. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silahkan untuk raise hand. Untuk pemateri, silahkan dijawab terlebih dahulu pertanyaan yang bisa terjawab. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan si Purkon ya. Tadi kan pertanyaannya,
Transformasi kurikulum bukanlah suatu masalah jika memang dilakukan atas dasar yang dipertanggungkan, diantaranya nilai fleksibilitas. Akan tetapi selama ini saya lihat dari transformasi tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap progresivitas atau kemajuan siswa maupun guru selain tuntutan administrasi atau tugas saja yang dirasakan. Mengapa demikian terjadi dan bagaimana seharusnya guru dapat mengembangkan bahan ajar PAI yang mendorong siswa ke arah yang progresif dalam menanggapi realitas yang terjadi saat ini? Nah, saya jawab poin pertama. Poin pertanyaan pertama, mengapa transformasi kurikulum tidak berdampak signifikan? Ini ada beberapa faktor. Di antaranya, ini pendapat saya pribadi ya. Yang pertama, dari segi pendekatan top down yang kurang adaptif. Apa itu maksudnya? Jadi transformasi kurikulum itu kan seringkali dilakukan secara struktural dari atas ke bawah, top down. Nah, tanpa mempertimbangkan kesiapan ekosistem pendidikan, termasuk kesiapan guru dan siswa dalam menghadapi perubahan tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya perubahan lebih terasa sebagai beban administratif tersebut daripada upaya ningkatin kualitas pembelajaran. Seperti itu. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, fokus pada kepatuhan administratif. Nah, implementasi kurikulum baru sering terjadi diiringi dengan tuntutan laporan, penyusunan perangkat ajar, dan administrasi yang berlebihan, sehingga guru itu lebih fokus pada pemenuhan dokumen ketimbang ngembangin metode pembelajaran yang inovatif. Makanya guru sulit gitu karena terkekang oleh banyaknya dokumen yang harus diurus tadi. Kemudian yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi para guru. Nah, transformasi kurikulum itu seharusnya dibarengi dengan pelatihan yang memadai agar para guru atau para calon guru itu bisa memahami filosofi dan praktik terbaik dalam menerapkan kurikulum tersebut. Seperti itu. Namun dalam banyak kasus sekarang ini guru-guru tuh hanya diberikan materi secara teoritis tanpa pendampingan praktik yang cukup. Kalaupun ada pelatihannya kadang cuma online seperti itu ya. Biasanya apa namanya? Iya, pelatihan online gitulah. Berupa video terus jawab soal. Jadi tidak ada praktik yang benar-benar ngajarin sampai di mentoring gitu sampai bisa. Gitu. Makanya guru banyak yang kurang bisa akhirnya. Masalah yang keempat itu ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa. Nah, terkadang kurikulum yang disusun secara nasional terkadang kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Walaupun konteksnya nasional, tapi sebenarnya itu nggak fleksibel. Jadi nggak menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa yang ada di daerah tersebut. Hal ini itu menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang relevan dan dengan realitas yang terjadi yang dihadapi oleh para siswa tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Nah, masalah yang kelima, evaluasi yang masih berorientasi pada hasil bukan proses. Maksudnya, sistem evaluasi saat ini itu masih lebih banyak menilai hasil akhir nilai ujian daripada perkembangan berpikir kritis dan kemampuan problem solving siswa. Akibatnya, siswa dan guru itu lebih berfokus pada target nilai daripada eksplorasi pengetahuan yang lebih mendalam ketika saat proses belajar mengajar terjadi seperti itu. Baik,
Mufid, Bisa apakah ditanggapi, Pukun? Yang pertama, pertanyaan yang pertama, ini ada yang kedua nih, bagaimana guru bisa mendorong progresivitas siswa? Untuk pertanyaan mengapa transformasi kurikulum tidak berdampak signifikan, bagaimana sih, Pukun? Bisa dipahami? Oke, saya tanggapi ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya menanggapi tadi yang mengapa itu, pertanyaan mengapa yang demikian terjadi, salah Iya. satu yang apa tuh, up to down itu karena ada instruksi dari ahlinya, maksud ahli pendidikan Iya. dari kementerian sana, memang tidak maksimal ketika masuk ke apa satuan pendidikan seperti itu kan. Nah, pertanyaan yang saya tanggapi, apakah ini adalah mempertahankan status quo atau ada bias lain? Saya nggak tahu ya, makanya saya nanya. Nah, itu tanggapan dari saya. Apakah dia mempertahankan selama ini itu ahli pendidikan itu mempertahankan status quo atau ada bias lain gitu? Saya nggak tahu. Makanya saya nanya supaya ada gambaran. Itu tanggapan Hmm. dari saya. Ya, yang saya tahu hanya 5 poin tadi sih. Ya, yang pertama tadi karena pendekatan dari struktural dari atas ke bawah itu yang terlalu mengekang, terus guru-guru dituntut untuk fokus kepada kepatuhan administratif. Terus yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi guru. Yang keempat, tidak sesuainya dengan kebutuhan siswa, yang mana kurikulum itu artinya kurang adaptif. Terus yang kelima, evaluasi yang masih berorientasi pada hasil bukan proses. Yang ini mengakibatkan siswa itu jadi tumpul gitu, kurang kritis, dan kemampuan problem solvingnya itu kurang, seperti itu. Terus bagaimana guru PAI bisa mendorong progresivitas siswa? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL). Di sini guru itu bisa mengaitkan materi PAI dengan realitas kehidupan siswa. Misalnya membahas konsep ihsan berbuat baik. Nah, di sini siswa diajak untuk menganalisis bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks sekarang, dalam dunia digital misalnya. Misalnya mengajak mereka membuat konten dakwah atau ya sejenisnya lah. Seperti itu dalam interaksi media sosial. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode pembelajaran kasus dan diskusi.
Nah, atau biasanya kita sebut dengan PBL, Problem Based Learning, atau case study untuk membahas fenomena sosial dalam perspektif Islam. Contohnya, bagaimana Islam itu memandang isu lingkungan, hoax, atau etika dalam menggunakan media sosial, etika berbisnis atau ekonomi digital seperti itu. Terus yang ketiga, mengarahkan siswa dengan teknologi digital, integrasi dengan teknologi digital. Jadi siswa itu harusnya dibantu dalam memahami Islam secara progresif dengan memanfaatkan platform digital seperti blog, podcast, atau video edukatif. Misalnya yang saya sebutkan tadi, siswa diajarkan untuk membuat konten yang positif lah, konten dakwah, mengajak kebaikan lah seperti itu. Jadi sehingga siswa itu bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik gitu. Kemudian pembelajaran interdisipliner, apa itu? Pembelajaran interdisipliner itu mengaitkan ajaran Islam dengan ilmu sosial, sains, dan teknologi agar siswa bisa melihat bahwa Islam adalah agama yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya siswa diajarin dalam konteks Islam itu diajarin tentang keseimbangan mizan berkaitan dengan konsep ekologi dan ekologi dalam sains seperti itu. Mungkin itu saja sih kalau yang bagaimana cara mendorong progresivitas siswa. Kembali ke moderator. Baik, kepada penanya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Izin menanggapi, apakah diperbolehkan? Silahkan. Mohon untuk pemateri yang menjawab pertanyaan mengenai kurikulum, khususnya antara pengajar dan juga peserta didik, bahwasanya harus diperhatikan aspek psikologis, khususnya aspek psikologis pendidikan, yang dimana tadi disebutkan kurangnya siswa dalam menganalisa. Contohnya menganalisa itu kan kalau di psikologi atau di dalam CPATP kurikulum itu adanya di kelas 12 gitu. Kalau jenjang SMP belum, makanya harus diperhatikan dan juga diklasifikasikan mana yang harus jenjang siswa mana yang memang benar harus bisa menganalisa, dan juga jenjang siswa mana yang masih dalam tahap pemahaman gitu. Jangan disamaratakan bahwasanya sebuah kurikulum gagal karena siswa tidak dapat menganalisa. Nah, siswa yang mana dulu yang tidak menganalisa? Apakah itu siswa kelas 12, apakah itu siswa kelas 9? Kalau siswa kelas 9, ya nggak cocok gitu. Nggak nyambung sama teori kurikulumnya. Kalau siswa 12 memang belum bisa analisa, berarti ada yang crash di dalam
kurikulum dan juga proses belajar mengajar. Gitu. Makanya kepada pemateri mohon untuk ada pengklasifikasian karena sesuai juga dengan psikologi pendidikan dan juga CP ATP di dalam kurikulum Merdeka khususnya. Mungkin sekian. Baik, apakah kepada pemateri ada yang ingin ditanggapi? Silahkan. Baik, terima kasih atas masukan dari saudara Akas. Mungkin next time-nya kita akan lebih berhati-hati lagi ya. Jadi lebih teliti dan lebih detail ketika menjelaskan. Seperti itu. Ya, baik. Kepada penanya, apakah sudah terjawab? Izinnya moderator, tolong diefektifkan lagi waktunya. Terima kasih. Baik. Waktunya udah deh, udah lewat ya. Ini share screen-nya dikeluarin dulu deh. Bisa, ya. Oke, nanti dipastikan semuanya ditulis pertanyaannya dalam berita acaranya. Oke. Ini udah semua terjawab belum? Halo, halo. Kedengar Sudah suaranya semua. kan? Terdengar, Sudah. Pak. Oke. Sudah terjawab semua pertanyaannya? Belum, Sudah. Bapak. Belum. Belum terjawab semua, Pak. Berapa lagi yang belum? Ada 2 lagi, Pak. Stop. Segera tuh selesaikan. Baik, kepada pemateri, apakah sudah ada jawabannya? Sudah. Silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Hilda, yaitu apakah struktur kurikulum PAI tersebut sudah memadai dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan bagaimana implikasi bahan ajar PAI menanggapi kasus tersebut. Struktur kurikulum PHI yang berfokus pada hafalan tanpa mendorong siswa untuk menganalisis dan menginterpretasikan makna dalam konteks modern itu belum memadai dan dalam mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis, yaitu karena pendekatan kognitif yang terbatas, yaitu fokus pada hafalan, hanya mengembangkan keterampilan berpikir tingkat rendah, seperti mengingat dan memahami, tetapi tidak mendorong analisis, evaluasi, atau sintesis. Yang kedua, yaitu minimnya keterkaitan dengan konteks aktual. Siswa tidak diajak menghubungkan konsep seperti amar ma'ruf nahi mungkar dengan isu-isu kontemporer seperti hoaks, ketidakadilan sosial, atau dinamika media sosial, sehingga konsep tersebut menjadi abstrak dan sulit diterapkan. Yang ketiga yaitu kurangnya ruang diskusi dan refleksi. Materi PAI sering disampaikan secara satu arah atau ceramah, sehingga siswa jarang dilibatkan dalam sebuah diskusi untuk memahami makna ajaran Islam dengan menghadapi tantangan zaman. Terhadap implikasi terhadap bahan ajar itu perlunya pendekatan kontekstual. Bahan ajar harus disusun dengan mengaitkan ajaran Islam dengan fenomena sosial, politik, dan budaya yang dihadapi. Yang kedua itu pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa perlu diajak untuk menganalisis dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam konteks modern, misalnya dengan studi kasus tentang hoaks atau ketidakadilan. Yang ketiga itu peningkatan metode pembelajaran aktif. Perlu diterapkan metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan problem-based learning untuk melatih siswa berpikir kritis dan menemukan solusi dalam kerangka
nilai Islam. Yang terakhir yaitu penekanan pada nilai dan sikap. Bahan ajar tidak hanya menekankan tentang penguasaan dan pengetahuan, tapi juga pembentukan sikap dan nilai kesamaan yang mampu membimbing siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Jadi struktur kurikulum saat ini itu eh, mungkin perlu adanya perbaikan untuk menekankan pendekatan kontekstual, analitis, dan reflektif agar siswanya tidak hanya memahami konsep, konsep Islam secara tekstual, tapi juga mampu menerapkannya secara kritis dan relevan dalam kehidupan modern. Mungkin sekian, Hilda, apa sudah cukup? Tuh. Baik, kepada penanya apakah sudah terjawab? Terima kasih. Udah. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya pemateri, apakah sudah ada jawabannya? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Akas. Silakan dipercepat ya. Dalam mengimplementasikan kurikulum terhadap pengembangan bahan ajar PAI, ada beberapa kendala yang sering kali dihadapi. Yang pertama, kurangnya pendekatan konseptual. Kurangnya pendekatan konseptual banyak bahan ajar PAI yang masih terlalu teoritis dan kurang dikaitkan dengan realitas kehidupan siswa. Akibatnya, siswa kesulitan memahami bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, minimnya pemanfaatan teknologi. Di era digital, pembelajaran seharusnya lebih interaktif, namun masih banyak guru yang belum memanfaatkan media digital seperti video, simulasi, atau platform pembelajaran online. Hal ini membuat pembelajaran terasa monoton dan kurang menarik. Nah, kemudian ketidakseimbangan antara teori dan praktik. Materi PAI sering diajarkan dalam bentuk hafalan dan teori tanpa aplikasi nyata. Padahal untuk membentuk karakter siswa, pembelajaran harus lebih aplikatif seperti melalui diskusi studi kasus atau praktik langsung. Kemudian kurangnya pelatihan untuk guru. Guru seringkali dihadapkan pada tuntunan administrasi yang berat tanpa mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengembangkan bahan ajar yang inovatif tanpa bimbingan dan sumber daya yang memadai. Mereka cenderung tetap menggunakan metode lama yang kurang efektif. Nah, untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif dalam pengembangan bahan ajar PAI, termasuk pemanfaatan teknologi, penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif, serta pelatihan yang berkelanjutan bagi guru. Dengan begitu, PAI bisa lebih relevan, menarik, dan berdampak pada perkembangan siswa. Cukup sekian. Baik, kepada penanya apakah ingin ditanggapi dulu? Baik, tidak ada respon, maka dicukupkan saja ya. Terima kasih Cukup. kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi penguatan oleh dosen. Untuk memperdalam pemahaman kita, kami mohon kesediaan Bapak dosen untuk memberikan penguatan, tanggapan, atau tambahan wawasan terkait materi yang telah dibahas. Kepada Bapak dosen kami persilakan. Gimana? Sudah, Pak? Sudah. Ya, sudah dikembalikan kepada Pak dosen. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini
buat pelajaran buat kelompok lainnya. Jadi kita ngabisin waktu justru untuk hal-hal teknis nih, bukan hal-hal substansi. Sehingga waktunya jadi habis nggak jelas gitu. Makanya nanti Bapak minta teman-teman semua persiapannya lebih maksimal lagi, terutama hal teknis ya, masuk mungkin Zoom-nya ataupun laptopnya ataupun ya teknis lah, jangan sampai jadi masalah gitu. Ya. Oke, materi kita yang di pertemuan keempat ini untuk kelompok 2 adalah tentang struktur kurikulum PAI dan implikasinya terhadap pengembangan bahan ajar. Pembahasannya yaitu tentang hubungan antara kurikulum PAI dan pengembangan bahan ajar. Yang keduanya, implikasi kurikulum PAI terhadap desain bahan ajar. Oke. Kalau kalian melihat perkembangan hari ini terkait dengan kurikulum, itu sangat dinamis. Bahkan beberapa waktu lalu terjadi kisruh, ya, bahasanya kisruh. Ketika orang mengatakan, wah ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kebijakan. Malah ketika di dalam kurikulumnya itu ada istilah deep learning. Apa itu deep learning? Itu kurikulum baru apa gimana? Gitu kan banyak yang bertanya begitu. Ternyata itu bukan kurikulum, tapi pendekatan yang digunakan oleh guru. Dia harus belajarnya itu joyful learning gitu ya. Intinya harus menarik dan membuat menyenangkan. Kemudian yang kedua, ada juga di madrasah istilahnya sekarang lagi ramai kurikulum cinta. Wah, apa itu maksudnya kurikulum cinta? Cinta kepada siapa dan ngapain juga kok kayak cinta? Nah, itu tentu ada filosofi-filosofinya. Nah, ketika berbicara struktur kurikulum yang sekarang sedang berlaku, maka yang dipelajari adalah kurikulum yang sekarang sedang berjalan. Di madrasah itu, kalau kamu melihat kurikulum yang terbaru sekarang, itu lahir dari PMA ya. PMA itu Peraturan Menteri Agama, nomor 45 tahun 2024. Itu bicara tentang kurikulum di madrasah untuk semua mata pelajaran kecuali yang di luar PAI. Karena kalau yang di PAI itu memang kewenangan dari Kementerian Agama, sementara kalau untuk yang non PAI itu kewenangan dari Kemdikbud atau yang lalu ya. Kalau sekarang kan namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dasar dan Menengah atau Kementerian Dikdasmen ya. Dikdasmen. Kemudian yang harus diketahui juga bahwa PAI, mata pelajaran PAI itu disusunnya oleh Kementerian Agama, kurikulumnya ya. Yang kemudian, jadi PAI itu punya kekhasan. Karena dia mengajarkan agama, maka kementerian yang mengelola agama lah yang berhak untuk menyusun kurikulumnya, termasuk pengangkatan gurunya, guru PAI. Termasuk sertifikasi guru PAI pun itu dikeluarkannya oleh Kementerian Agama. Ya. Jadi walaupun dia orang dinas pendidikan provinsi, contohnya di SMA SMK, tapi kalau dia ngajar PAI, maka walaupun statusnya gurunya adalah guru dinas provinsi, tetapi dia mendapatkan tunjangan sertifikasinya dari Kementerian Agama. Karena berbeda. Nah,
Sekarang kita nggak bicara kurikulumnya, ya mengacu kepada mana sih? Kalau untuk di Kementerian Agama, PAI-nya itu mengacu struktur kurikulumnya ke aturan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Waktu itu Kemdikbudristek. Waktu itu masih ngahiji lah. Nah, di sana disebutkan bahwa yang namanya kurikulum itu sekarang karena terjadi perubahan ke kurikulum merdeka, maka kurikulum 2013 yang kita sebut dengan istilah Kurtilas itu kemudian bergeser menjadi kurikulum merdeka. Walaupun sekali lagi sekarang juga masih diberlakukan kurikulum merdeka, cuma gaungnya mungkin hilang atau tersisih oleh apa ramainya pembicaraan tentang pergantian menteri. Gitu. Nah, ketika berbicara tentang apa kurikulum itu apa? Tadi sudah disebutkan bahwa yang namanya kurikulum itu adalah apa? Struktur kurikulum itu kan dasar utama ya dalam menentukan arah dan model pembelajaran. Maka ketika berbicara kurikulum itu dia adalah satuan yang mengandung apa? Satu tujuan, kemudian materi, kemudian metode dan ada evaluasi. Nah, kalau di Indonesia sebelumnya itu menggunakan istilahnya ada KIKD. Kalau sekarang namanya kemudian berkembang. Tadi juga dikomentari ya. Ada APP, ada CP, capaian pembelajaran, kemudian juga APP alur tujuan pembelajaran yang pada akhirnya gurunya harus membuat modul. Ingat yang bikin modul itu gurunya ya. Nah, modul itu yang kita sebut hari ini dengan ceritanya pengembangan bahan ajar. Nah, apapun bentuknya, mau CP, mau apa, KI atau KD, prinsipnya dia harus mengandung 3 hal kalau dalam pelajaran PAI. Satu, mengandung kognitif. Kognitif itu pengetahuan tentang Islam, gitu ya. Keduanya harus ada unsur afektif, internalisasi nilai-nilai Islam. Kemudian ada psikomotorik, yaitu keterampilan keagamaan. Itu tuh istilah-istilah yang perlu dipelajari. 1 kognitif, 2 afektif, 3 psikomotorik. Itu 3 ranah yang dikemukakan dulu oleh Benjamin S. Bloom ya terkait dengan 3 domain atau ranah dalam pembelajaran. Ada memahami pengetahuan Islam, ada internalisasi nilai-nilai Islam, dan ada psikomotorik sebagai bentuk dari keterampilan keagamaan. Nah, yang kedua itu adalah struktur pelajaran. Untuk PAI sendiri, struktur pelajarannya itu unik ya. Kalau PAI sendiri nih, PAI ya, PAI, Pendidikan Agama Islam. Di dalamnya ada akidah dan akhlak, ada fikih dan ibadah, kemudian yang ketiga ada Al-Quran dan hadis, yang keempat ada sejarah kebudayaan Islam, dan yang kelima yang mungkin baru adalah tentang pendidikan keislaman dalam konteks modern. Seperti pembahasan terkait dengan moderasi beragama, contohnya. Itu kan kebaruan ya, yang suka dimunculkan oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian yang menjadi fokus dalam struktur kurikulum itu selain tadi yang pertama adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar atau CP dan APP-nya. Lalu ada struktur mata pelajaran dan kurikulum PAI. Nah, yang ketiganya itu adalah model kurikulum PAI dalam kurikulum merdeka yang sekarang sedang dipakai. Kenapa kita harus bahas tentang model kurikulumnya ini? Karena nanti model kurikulum ini nanti akan berdampak terhadap bahan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi model ini. Contoh, ketika ada 3
eh, bentuk yang berbeda antara kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lebih terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Ada pembelajaran berbasis proyek, ada pendekatan interdisipliner, dan ada yang ketiganya diferensiasi pembelajaran. Nah, tiga hal inilah yang menjadi pembeda yang kemudian setiap orang harus memenuhi itu. Pembelajarannya harus berbasis proyek. Jadi nggak boleh tanpa ada pekerjaan yang membuat siswa tidak mencari informasi ini. Gitu. Kemudian interdisipliner maksudnya apa? Menghubungkan contoh kalau di PAI, ajaran agama Islam dengan sains, dengan teknologi, dengan kehidupan sosial. Artinya dia tidak hanya khusus berada di masjid, ya bahasa kita begitu. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan diferensiasi pembelajaran. Yang memungkinkan sebetulnya anak atau siswa itu bisa belajar dengan minat dan kemampuannya. Jadi kalau misalkan anaknya senangnya belajar Al-Quran, ya dikembangkan dalam hal itu. Ya, misalnya bacaan Qurannya bagus, ya supaya jadi qori lah, contoh. Supaya ikut MTQ, semuanya biar ada motivasi. Kan banyak cara untuk bisa belajar. Nah, apa implikasi dari struktur kurikulum itu dalam pengembangan bahan ajar? Yang pertama, bahwa penyusunan kurikulum itu harus berbasis pada kompetensi, itu pasti. Ya. Yang kedua, pengembangan bahan ajarnya itu harus berbasis teknologi. Jadi tadi pengembangan bahan ajar berbasis kompetensi. Yang pertama. Yang kedua, pengembangan bahan ajar berbasis teknologi. Yang ketiga adalah bahwa pendekatannya harus kontekstual dalam materi pembelajaran. Maksudnya kontekstual apa? Bahwa pelajaran yang dipelajari oleh siswa itu harus sesuatu yang dekat dengan dia. Kontekstual itu secara nyata bisa dipelajari karena siswa tahu tentang konteksnya. Jadi jangan sampai begini. Cerita tentang bagaimana sholat qashar dan jamak ya dalam pelajaran PAI materi fikih kepada orang yang tidak pernah diajak jalan-jalan 2 hari atau 1 hari semalam. Ya nggak bakalan tahu. Atau siswanya jarang lihat mobil contohnya. Kalau di daerah tertentu jarang lihat mobil. Atau jarang lihat kendaraan-kendaraan tertentu yang memungkinkan siswa itu harus ada dalam perjalanan. Sehingga praktek sholat jamaah atau qashar itu bisa dipraktekkan pada saat siswa melakukan studi tour contohnya begitu. Ya. Nah yang keempat konsekuensinya adalah penyusunan materi yang beragam sesuai dengan gaya belajar siswa. Tadi itu diferensiasi itu. Nah di sini seorang guru harus tahu kira-kira bagaimana caranya memaksimalkan potensi siswanya. Karena siswa itu ada yang belajarnya dengan auditori itu dengan pendengaran, ada juga yang visual yaitu dengan mata gitu, kuatnya dengan mata nonton, kalau nggak nonton nggak kuat. Ya, ada juga yang justru dia bukan visual, bukan auditori, tapi dia adalah kinestetik. Maksudnya simulasi dari gerakan-gerakan. Nah, maka yang harus dilakukan setelah tadi konsekuensi logisnya adalah harus berbasis kompetensi, teknologi, dan kontekstual dalam materi pembelajaran. Maka yang selanjutnya adalah penyusunan materi, dan yang terakhir, yang kelima adalah evaluasi pembelajarannya dilakukan secara holistik. Artinya, di dalam pembelajaran PAI, siswa disebut berprestasi bukan hanya gara-gara nilai kognitifnya bagus, tapi afektifnya jelek ya, itu juga jadi pertimbangan untuk memberikan nilai jelek. Holistik itu keseluruhan. Kita harus konsekuen dan memiliki sebutnya daya dorong yang kuat untuk bisa melaksanakan itu. Nah, maka ketika terjadi pembangunan bahan ajar PAI berdasarkan struktur kurikulum yang tadi, maka apakah ini ada tantangan dan solusinya? Nah, tentu ada, tentu ada. Apa tantangan pertama? Kurangnya referensi bahan ajar yang digital. Tapi ada juga solusinya. Salah satunya meningkatkan digitalisasi pada materi PAI melalui platform e-learning dan sumber terbuka. Itu kan lebih bagus lagi. Ini nanti materinya Bapak share ya. Mudah-mudahan bisa segera.
Yang kedua, tantangannya adalah minimnya integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Mengembangkannya, maka solusinya adalah mengembangkan kurikulum yang menghubungkan nilai Islam dengan sains, dengan teknologi, dan dengan sosial. Mau tidak mau. Jangan mengangkat Islam ke tempat yang orang lain tidak paham tentang Islam. Itu kan clear. Dan yang terakhir adalah strategi pengembangan bahan ajar PE yang efektif itu seperti apa sih? Kalau dilihat dari sisi materi-materi tadi disampaikan, maka pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran itu harus dilakukan oleh guru. Yang kedua, kontekstualisasi pembelajaran Islam. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam. Supaya apa? Ketahuan kelemahan dan kekurangan. Dan yang keempat adalah menggunakan pendekatan inklusif dalam materi PAI. Artinya apa? Kita perlu loh, anak bangsa itu kan ada yang juga disabilitas. Mereka punya hak yang sama untuk belajar. Maka keberadaan HKI ini adalah satu di antara cara agar dihargainya sebuah proses yang harus dilakukan. Gitu. Dan menurut saya ini penting sekali untuk teman-teman pelajari terkait dengan apa bahan ajar ini, karena ke depan ini akan menjadi sesuatu yang sangat sangat penting ketika Anda melakukan KPO. Ya. Gitu. Oke, dari paparan tadi ada yang mau disampaikan? Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya ke Bapak, silakan. Kalau Baik, tidak ada, mungkin nanti dilanjut setelah ini adalah ada waktu 5 menit lagi untuk post test ya, untuk post test. Dan Bapak, karena ini katanya pertemuan terakhir di minggu ini sebelum Lebaran, jadi ini kita ketemu lagi katanya tanggal 11 ya, artinya minggu kedua bulan April. Bapak ingin menyampaikan takabbalullah minkum taqabbal ya karim. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan pastikan semua aktivitas kalian selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Bapak tutup dulu untuk hari ini. Dan silakan nanti untuk teman-temannya mengerjakan tugas-tugas yang belum tuntas. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.